Seolah-olah kalau nggak pilih partai ini nggak masuk surga. Itu nggak bisa tuh. Oke. Harus dikatakan bahwa silahkan memilih partai, masuk surga itu urusan langit. Hai G-Friends, apa kabarnya nih? Di video kali ini kita berjumpa lagi tentunya di Rockipedia bersama dengan Bang Rocky Gerung. Apa kabar Bang? Enak, sangat enak. Sangat Apalagi enak ya? di lembah-lembah beginian itu. Waduh. Kayaknya kita mau betah di sini, nggak mau pulang ke tempat pertarungan politik. Lebih baik di sini. Wah, pas banget nih. Kan kita tuh sekarang lagi ada di Lembur Anyar Gunung Sari Bogor nih. Jadi ini adalah salah satu yang bisa dijadikan tempat penginapan nih Bang. Jadi nuansanya benar-benar kembali ke alam gitu G-Friends ya. Dan pastinya di sini tuh Bang nggak cuma ada penginapan aja, tapi juga ada terasering sawah. Saung. Iya, ada saung-saungan, makanan-makanan tradisional. Wah, pokoknya benar-benar kembali ke alam deh. Kita jadi berasa benar-benar jadi orang Indonesia gitu. Iya, ya selain kan? makanan Sunda ada makanan khusus. Bener banget. Yaitu ayam woku dari Rima. Nah, pas banget nih, Bang. Kalau misalnya ngomongin ayam woku kan itu buatan sendiri. Sama kayak Lembur Anyar ini adalah swadaya masyarakat. Ya tadi Tempatnya. saya bicara dengan kepala desa dan dia menganggap bahwa harus ada pemerataan di dalam kan benefit kita dari tourism kan banyak betul, tapi seringkali dia cuma pergi ke Jakarta karena yang punya ada resort orang-orang Jakarta. Ini swadaya rakyat, jadi tolong dibantu teman-teman netizen, berkunjunglah ke Lembur Anyar karena ini dikelola dan diniatkan dan ide dasarnya adalah datang dari rakyat sendiri. Oke, jadi itu juga sudah sedikit menjelaskan ya tentang apa sih sebenarnya swadaya masyarakat ya. Ya. Itu udah banyak belum sih Bang di Indonesia? Kurang sekali itu karena selalu tergantung pada birokrasi, seolah-olah mesti ada perintah dari atas tuh. Itu yang nggak kurang di kita tuh. Jadi kita mesti selalu anggap bahwa rakyat itu punya ide. Nah ide itu yang mesti difasilitasi negara tuh. Jadi kita kebanyakan ide yang seringkali negara abaikan tuh. Jadi ide penting dan negara harus tunduk pada ide rakyat. Betul banget. Jadi memang Lembur Anyar ini bisa jadi identitas dari daerah Gunung Sari, Jawa Barat yang tepatnya ada di Bogor nih. Di kaki Gunung Salak. Betul banget. Pas banget nih Bang sama tema kita di kesempatan kali ini yaitu adalah identitas politik. Nah, kita penasaran gitu karena kan setiap sosok tuh ada identitasnya. Ya. Nah, bagaimana dengan politik? Apa sih identitas politik, Bang? Semua orang berpolitik berdasarkan harapan dia ke depan. Nah harapan itu sering harus didasarkan pada identitas dia tuh. Orang berharap pemimpin itu nanti seagama dengan dia, seetis dengan dia. Itu biasa aja tuh. Oke. Jadi itu bukan soal. Yang jadi soal kalau pemerintah kemudian ikut campur terlalu jauh pada soal politik identitas. Dan pemerintah mesti justru mendorong supaya percakapan identitas itu tidak menghasilkan ketegangan tuh. Dan itu intinya tuh. Jadi politik identitas dimaksudkan justru untuk memberi ciri pada setiap caleg, setiap partai politik. Oke. Apakah itu juga memiliki pengertian yang sama nih Bang dengan kata yang tadi kan saya bilang adalah identitas politik dengan politik identitas. Ya. Itu sama ya? Serupa atau? Beda-beda. Nah, kalau itu disebut bagaimana dengan identitas politik? identitas? Oke. Namanya ID party atau jadi saya anggota partai yang identitasnya karya. Golkar begitu. Saya anggota partai yang identitasnya Soekarnoisme, PDIP itu. Saya anggota PKS yang identitasnya Islam. Semua itu identitas politik itu. Tapi politik identitas itu dimaksudkan supaya bagian-bagian yang sublim, bagian-bagian yang inti manusia itu jangan diucapkan sehingga jadi konflik kan. Itu yang mesti dibedakan tuh. Bahwa kita setiap hari hidup dalam politik identitas ya itu biasa aja. Tapi kalau jadi persaingan politik dieksploitasi dia jadi buruk tuh. Ya. Jadi negara mestinya bilang begini, oke, silahkan identitas politik Anda ucapkan dan biarkan orang lain membantah dengan identitas politik dia tuh. Tapi jangan berkelahi ya. Nah, yang terjadi sekarang tuh kebanyakan adalah perkelahian. Jadi identitas politik itu adalah sah, politik identitas itu berbahaya kalau dipolitisir. Gitu. Jadi seolah mayoritas, maka dia yang mesti menang. Nggak bisa begitu. Kan itu namanya demokrasi, bisa aja minoritas yang menang karena ada yang disebut pengaruh lainnya gitu ya. Iya, ada soal lain selain
keyakinan agama kan ada keadilan sosial tuh. Oke. Nah, kalau kegiatan dari politik identitas yang kita Mm-mm. sering jumpai di kehidupan sehari-hari, di kehidupan masyarakat Indonesia tuh bentuknya seperti apa misalnya? Ya provokasi bahwa seolah-olah kalau nggak pilih partai ini nggak masuk surga, itu nggak bisa tuh. Oke. Harus dikatakan bahwa silahkan memilih partai, masuk surga itu urusan langit. Kan politik itu nggak boleh diasuransikan pada langit. Politik itu ada urusan bumi itu. Nah, persaingan di bumi jangan bawa panggil langit untuk minta tolong tuh. Itu soal individu. Kalau di dalam kamar atau di dalam ruang ibadah ya silakan aja kan. Jadi saya mau dorong sebetulnya politik identitas itu diasuh untuk menimbulkan kemajemukan itu. Dan identitas yang majemuk itu justru yang kita inginkan. Oke. Kemudian kalau misalnya efektivitas dari politik identitas yang digunakan di Indonesia, seberapa efektif sih, Bang? Sangat efektif karena misalnya soal Islam itu adalah identitas. Dan masyarakat kita di dalam praktek pemilu yang partai Islam justru paling kecil kan. Ya. Jumlah pemilih Islam tuh 14-15%. Jadi memang terlihat bahwa nggak ada hubungan antara identitas politik dan politik identitas ketika pemilu. Identitas politik itu adanya di ruang-ruang terbuka. Nah, kalau politik identitas kadang-kadang di ruang tertutup tukar tambah itu. Jadi mesti kita pastikan sekali lagi bahwa politik identitas itu berguna untuk merawat keberagaman, bukan untuk semacam pamer bahwa kami mayoritas, kami paling suci, kami paling bermutu. Enggak, bukan begitu prinsipnya tuh. Oke, berarti banyakkan manfaatnya atau sebaliknya dari adanya politik identitas? Dia menjadi buruk kalau politik identitas itu dioperasikan oleh mereka yang ya arogan kira-kira begitu kan. Jadi di mana-mana di seluruh dunia politik itu ada identitasnya. Karena mereka punya aspirasi itu. Jadi biarkan aspirasi semacam itu tumbuh, tinggal pilih ada yang mau pilih apa enggak kan. Identitas lain sekarang sebetulnya adalah green economy, green politik. Anak-anak milenial di Eropa sekarang menganggap kalau partai politik identitasnya tidak hijau, tidak pro lingkungan, kami nggak akan pilih itu. Bagaimana prediksi Bang Rocky nih di tahun pemilihan umum mendatang terkait dengan politik identitas? Masih, politik identitas masih akan berlanjut. Karena fakta-fakta di lapangan itu menunjukkan kalau kita kampanye terbuka kan tetap mesti dilihat tuh siapa yang ngomong tuh. Orang mana tuh, etnisnya apa, agamanya apa, kan itu akan berlangsung terus kan. Jadi udah kita nggak bisa cegah itu, biarkan nanti sejarah peradaban kita makin lama makin menganggap bahwa politik identitas lama-lama menjadi soal privat. Soal publik itu mestinya politik keadilan, politik kebebasan, politik demokrasi kan mestinya itu yang ditonjolkan. Oke, wah G-Friends ini makin menarik ya perbincangan kita bersama dengan Bang Rocky Gerung dari dua kata yang juga sangat luar biasa, itu adalah politik dan juga identitas. Iya. Ya, yang nantinya akan kita lebih gali lagi dan pastikan untuk saksikan masih di Rockypedia bersama dengan Rocky Gerung hanya di G24 News TV. Debat itu bukan berdasarkan identitas tapi berdasarkan ide sosial. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.